Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update di hari Senin 29 September 2025. Selamat datang di awal pekan yang langsung diwarnai dengan potensi kekacauan nih. Hari ini Washington DC berada di bawah ancaman ganda, ancaman government shutdown, dan ancaman perang dagang yang makin brutal dengan skema chip-based tariffs dari administrasi Trump. Ditambah lagi, pasar sedang menahan napas nih menanti data ketenagakerjaan US yang paling krusial di akhir minggu ini, yaitu Non-Farm Payroll atau NFP. Ini dia rangkuman lengkap yang akan mengguncang politik, teknologi, dan pasar hari ini. Di berita yang pertama, drama politik hari ini adalah pemicu volatilitas paling utama, datang dari dua isu besar. Yang pertama itu, Presiden Trump dijadwalkan bertemu dengan 4 pemimpin Kongres tertinggi, atau Gang of Four, untuk mencegah government shutdown. Demokrat menuntut kebijakan healthcare dimasukkan ke dalam RUU pendanaan sementara, yang ditolak keras nih sama Republik. Presiden Trump tegas menyatakan jika pemerintah harus ditutup atau shutdown, maka itu akan ditutup. Ketegangan politik ini menciptakan ketidakpastian yang ekstrim di pasar modal karena investor membenci gridlock politik. Terus di berita yang kedua, di tengah drama shutdown, administrasi Trump sedang mempertimbangkan kebijakan perdagangan baru yang jauh lebih radikal, yaitu tarif berbasis chip atau chip-based tariffs. Cara kerjanya, tarif akan dikenakan pada perangkat elektronik import berdasarkan jumlah atau nilai chip semikonduktor di dalamnya. Ini bisa mempengaruhi semua barang elektronik konsumen, mulai dari laptop hingga sikat gigi listrik nih. Tujuannya adalah reshoring atau mengembalikan produksi semikonduktor krusial kembali ke US. Dampak kebijakan ini adalah sakit kepala besar bagi supply chain global ya, dan berpotensi menaikkan harga semua gadget kita. Ini adalah eskalasi terang-terangan dari perang dagang antara US dan China. Nah, terus kita langsung lanjut ya ke ekonomi kalender. Soalnya minggu ini akan dipenuhi sama data penting nih. Kita mulai dulu hari Senin itu nggak ada data penting apa-apa. Terus langsung lanjut ke hari Selasa. Nah, di hari Selasa balik lagi nih. Bakalan ada JOLTS Job Opening ya. Ini yang paling penting, ini adalah data ketenagakerjaan US, dilanjutkan sama Chicago PMI, sama CB Consumer Confidence nih. Dari JOLTS Job Openings, ini adalah pembukaan lowongan kerja ya, diperkirakan sedikit turun nih, ke angka 7,15 M, yang previousnya itu di 7,181 M. Jadi ada sedikit penurunan. Terus yang Chicago PMI sama CB Consumer Confidence ini adalah indikator sentimen manufaktur dan konsumen. Walaupun ini ada kenaikan, tapi angkanya itu masih terbilang lemah. Terus lanjut ya, kita lanjut ke hari Rabu. Nah, di hari Rabu, ini ada data penting yang paling penting itu di ADP Non-Farm Employment Change. Nah, ini adalah pra-rilis data pekerjaan sektor swasta. Tapi kalau misalnya dari forecast-nya ini, datanya itu masih lemah ya, 53K ini masih terbilang lemah. Jadi nanti kita lihat aja gimana actualnya, karena data ini sangat berpengaruh ke data ketenagakerjaan US. Terus sebenarnya dilanjutin sama S&P Global Manufacturing PMI, terus ada ASM Manufacturing Employment, terus ada data ASM Manufacturing PMI dan Prices, terus ada Crude Oil Inventories. Ini sisa datanya ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya ke kripto, tapi berpengaruh ke kekuatan US dollar. Jadi kita tunggu aja datanya, apakah data-data ini akan memberikan kejutan nih dari actualnya gitu. Seperti itu untuk hari Rabu, terus langsung aja kita lanjut ke hari Kamis. Nah, untuk hari Kamis, yang paling penting ini ada di Continuing Jobless Claims sama Initial Jobless Claims. Ini data ketenagakerjaan US yang keluar secara mingguan. Kalau misalnya dari forecast-nya ini ada kenaikan ya. Jadi untuk pengangguran, angka pengangguran US itu ada kenaikan di forecast-nya, tapi nanti kita lihat aja di actual-nya. Seperti itu ya. Sebenarnya ini bisa dibilang berpengaruh, tapi juga bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh nih. Soalnya, minggu ini kan ada NFP. Jadi semua mata akan sangat tertuju itu ke NFP gitu. Jadi bisa dibilang ini impact-nya nggak akan terlalu besar ke market. So, kita lihat aja gimana nanti data actualnya. Tapi kalau misalnya data actualnya itu mengejutkan ya tetap aja ya bakalan berpengaruh besar ke market kayak gitu. Coba kita langsung lanjut ke data berikutnya. Nah, di hari Jumat ini dia nih data pekerjaan paling penting bagi The Fed. Bisa dibilang NFP itu forecast-nya itu ada kenaikan nih dari bulan lalu. Bulan lalu kan 22K. Terus forecast-nya sekarang 51K. Ini sebenarnya angkanya itu ada kenaikan nih. Forecast-nya kemarin minggu lalu gue lihat itu 39K. Terus direvisi jadi 51K. Jadi nanti kita lihat aja datanya kayak gimana. Terus lanjut lagi ada unemployment rate. Oh iya,
Jangan lupa ya, ada average hourly earnings juga nih, yang month over month sama year over year. Ini juga berpengaruh, jadi kita bisa pantau juga untuk data-data ini nih. Terus yang penting berikutnya itu unemployment rate, ini angkanya masih tinggi ya, di 4,3%. Kalau misalnya angkanya di bawah 3%, itu baru bagus nih. Tapi kalau misalnya angkanya tetap nih stay atau bahkan lebih tinggi, 4,5% gitu, itu berarti data pengangguran di US itu masih tinggi ya, seperti itu. Terus dilanjutin lagi sama S&P Global Composite PMI, terus Services PMI. Nah, ini adalah kedua data yang penting banget. Soalnya kita tahu bahwa US itu bukan negara produksi gitu. Karena US itu kan negara jasa. Banyak sektor bisnisnya US itu bergerak di bidang jasa. Jadi, Services PMI itu akan sangat berpengaruh ke kekuatan US dollar gitu. Terus lanjut lagi, nah di sini ada non-manufacturing PMI dan non-manufacturing prices. Ini kedua data ini balik lagi akan penting juga, sama non-manufacturing employment. Ini juga penting juga ya. Jadi nanti kita lihat aja, ini sangat berpengaruh ke kekuatan US dollar, so kita pantau terus untuk data actualnya. Kayak gitu ya. Nah, gue mau bahas sedikit soal NFP. Kenapa sih NFP itu krusial banget? Soalnya angka NFP ini adalah data ketenaga kerjaan US. Angka NFP diperkirakan kan melonjak naik nih ke 51K. Ini tuh lonjakannya lumayan signifikan gitu. Dari previousnya itu 22K. Jadi bisa dibilang naik lebih dari 2 kali lipat nih dari bulan sebelumnya yang 22K. Padahal juga kemarin gue lihat ini angka forecastnya itu 39K. Gue inget banget. Dan untuk data NFP ini, jika NFP ini benar-benar kuat, ini akan melemahkan argumen pejabat The Fed yang kemarin nih, yang dovish seperti Michelle Bowman, itu kan kemarin mendesak rate cut karena job fragility. Sebaliknya, jika angka di bawah ekspektasi, itu akan memvalidasi ketakutan akan kerapuhan pasar kerja dan mempercepat pemotongan suku bunga buat The Fed nih. Jadi kesimpulannya, pasar akan sangat volatile menjelang hari Jumat. Setiap angka yang meleset dari ekspektasi akan memicu swing besar pada market, kayak gitu ya. Nah, untuk NFP tambahan analisanya adalah bisa dibilang untuk angka 51K ini masih terbilang lemah ya untuk data ketenaga kerjaan US. Normalnya di berapa? Normalnya itu di angka 140K sampai 170-an K. Itu adalah angka normal untuk NFP di US. Tapi semenjak 4 bulan lalu, angkanya itu di bawah 100K nih. Bisa lihat di sini nih. Dari angkanya pada saat Juli dia 147K, terus ternyata direvisinya ke berapa? Minus 13K. Ini parah banget ya. Terus habis itu actualnya keluar lagi nih Agustus 73K, direvisi ada kenaikan 79K. Terus habis itu bulan kemarin September itu keluarnya 22K. So ini sangat buruk ya untuk market karena kita tahu data ketenaga kerjaan US itu sangat melemah seperti itu. So ini akan sangat berpengaruh ke pengambilan keputusan The Fed untuk suku bunga ya. So bisa dibilang pasar saat ini terjebak antara resiko politik jangka pendek, ancaman government shutdown, dan tarif elektronik baru dari Trump. Dan juga ketidakpastian strategi ekonomi jangka panjang yang akan ditentukan oleh data NFP Jumat mendatang. Semua mata tertuju pada pertemuan Trump di Gedung Putih hari ini. Akankah Kongres mencapai kesepakatan? Atau akankah shutdown menambah kekacauan pasar? Coba menurut kalian gimana nih? Tulis aja langsung di kolom komentar di bawah. Apakah NFP akan menguat atau melemah? Dan bagaimana dampaknya ke rate cut The Fed? Terus kita langsung lanjut ke Fed Watch Tool kali ya. Nah, untuk data probabilitas di Fed Watch Tool untuk tanggal 29 Oktober itu masih tinggi ya. Probabilitasnya itu masih di angka 89,3% The Fed akan pangkas suku bunga. So, kita nggak perlu terlalu khawatir, bahkan angkanya itu ada kenaikan nih. Dari tanggal 26 September ada kenaikan sedikit ya. Jadi bisa dibilang The Fed probabilitasnya itu masih akan pangkas suku bunga di tanggal 29 Oktober nih. Coba kita lihat di 10 Desembernya. Nah, di tanggal 10 Desembernya itu juga angkanya itu masih stabil di probabilitasnya itu di 66,4% nih. The Fed akan pangkas suku bunga. Tapi 30,9% probabilitas The Fed akan menahan suku bunga nih. Jadi kita perlu lihat untuk data minggu ini, yang data ketenaga kerjaan itu akan sangat berpengaruh nih ke angka probabilitas di sini. So kita perlu memantau untuk data-data yang nanti akan keluar ya. Seperti itu. Kalau misalnya data NFP-nya itu naik drastis atau membuat shock gitu di market, ini bisa dibilang untuk angka probabilitasnya itu akan menurun dan bisa bikin market itu akan koreksi gitu. So, seperti itu ya untuk Fed Watch Tool. Coba kita langsung lihat ke ETF flow. Nah, untuk ETF flow kita mulai dulu dari Bitcoin nih. Untuk Bitcoin di minggu lalu, ini ada keadaan yang lumayan buruk ya. Jadi BlackRock itu ternyata jualan juga nih. Tapi jualannya nggak sebesar di inflow-nya tanggal 25 September ya. Jadi tetap tanggal 26 September itu outflow, semuanya itu outflow, dengan total outflow-nya itu 418,3 juta dolar. Ini lumayan buruk. Hopefully di minggu ini akan ada inflow ya, tapi nanti kita lihat aja gimana data berikutnya.
Terus coba kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini keadaannya buruk banget ya. Ini BlackRock itu jualan gede banget di angka 200 juta dolar nih, 199,9. Dengan total outflow di tanggal 26 September itu 248,4 juta dolar. So, untuk ETF flow itu semuanya itu negatif ya, atau bisa dibilang outflow gitu untuk Bitcoin dan Ethereum. So, nanti kita lihat aja langsung pembahasannya dari price action. Kita mulai dulu dari price action, kita lihat dari total IS nih. Nah, untuk total IS sebenarnya itu dia masih konsolidasi aja ya, karena lihat di sini ini adalah range trading kita untuk total IS. Oh iya, gue pengen bahas dulu total IS itu adalah total keseluruhan market cap dari kripto tapi nggak menghitung stable coins nih. Jadi total keseluruhan market cap kripto kayak Bitcoin, Ethereum, dan altcoin semuanya itu dihitung, tapi nggak including USDT, USDC, USDE, itu semuanya nggak dihitung ya. Jadi ini bisa dibilang cerminan pergerakan harga dari keseluruhan cryptocurrency gitu. Tapi nggak including cryptocurrency yang stable coins kayak gitu ya. Nah, di sini secara daily, kita bahas dulu dari daily. Kalau secara daily itu dia still bullish. Dia habis retest nih ke demand daily ini dengan resistennya itu masih di sini. So, bisa dibilang dia harganya itu nggak kemana-mana, masih bergerak di dalam swing ini nih. Nah, di swing ini tuh udah tercipta sejak bulan lalu nih. Dari 2 Agustus, dia naik terus sampai 14 Agustus, dan dia masih konsolidasi di dalam swing ini gitu. Tapi bisa dibilang untuk daily-nya itu masih doing good ya, masih doing good karena dia masih berhasil mempertahankan demand daily ini. So, dia masih bisa dibilang masih bullish ya. Kayak gitu untuk total IS di daily-nya. Gimana dengan 4 hour-nya? Nah, untuk 4 hour-nya ini dia still bearish ya. Jadi untuk supply 4 hour-nya itu masih jauh nih. Masih jauh di sini. Dan dia baru melakukan pullback di sini. Ini nggak dihitung sebagai pullback. Kenapa? Balik lagi karena dia masih inside bar kayak gitu. Pergerakannya itu masih inside bar dan dia baru keluar dari inside bar itu di hari Kamis kayak gitu. Dan sekarang ada indikasi nih, dia udah pullback di sini. So, kalau misalnya dia creating lower low, baru kita bisa consider dia udah breakout structure kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia udah breakout structure kayak gini, baru bisa kita pindahin untuk supply 4 hour-nya ke sini. Tapi per sekarang itu masih bearish ya. Bearishnya still strong dan dia baru aja retest ke demand daily ini. Coba kita lihat dari 1 hour-nya ya. Nah, untuk 1 hour-nya itu dia juga still bearish. Ini lumayan parah ya, pergerakannya tuh bisa dibilang, lihat. Ini kan candle 1 hour. Even di candle 1 hour-nya, dia itu nggak mampu gitu untuk melakukan pullback, lihat. Dia ketahan di dalam range trading 1 hour ini, dan dia breakdown ke bawah nih. Jadi bisa dibilang pergerakan ini itu tuh nggak kemana-mana dan dia cenderung hanya konsolidasi aja. Baru per sekarang dia udah melakukan pullback di sini nih. So, kita lihat aja apakah dia bisa breakout structure dulu ke bawah, baru dia mantul gitu untuk menciptakan MSS. Karena kalau misalnya dari sini, ini gue lumayan khawatir ya, soalnya kalau misalnya pergerakannya kayak gini, ini bisa menimbulkan yang namanya liquidity sweep dulu gitu. Karena kan supply-nya masih di sini nih, dia belum berpindah. Kalau misalnya dia mau bullish gitu di lower time frame-nya, otomatis dia mesti buat pergerakan kayak gini dulu gitu. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, baru bisa kita bilang dia di time frame 1 hour itu udah bisa market structure shift. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini bisa ada skenario seperti ini. Dia naik sampai ke supply sini, baru dia turun lagi gitu. Dan pergerakan yang kedua ini, yang seperti ini akan lebih painful untuk market kayak gitu ya. Bayangin karena di sini tuh orang-orang udah mulai, wah ini bottoming nih, ini bottoming. So, akan banyak yang long di sini, yang take long, yang trading dan dengan leverage yang besar gitu akan ambil tradingan di sini dengan stop loss-nya itu di bawah sini gitu. Mereka akan taruh stop loss-nya di bawah sini. So, kemungkinan besar market akan ambil gitu liquidity di sini, baru dia akan reversal kayak gitu ya. Seperti itu untuk total IS, pergerakannya masih bearish. Dari 1 hour, 4 hour itu still bearish, dan daily-nya itu still bullish gitu. Cuman bisa dibilang bullish-nya nggak kemana-mana ya, dia masih bergerak di dalam range trading ini. Kalau misalnya dari pergerakan ini mungkin akan lebih bagus ya, kalau misalnya dia bisa sweep bull FVG ini. Bull FVG ini dari mana bang? Bull FVG ini datangnya dari candle weekly. Nah, kita lihat ya. Di weekly kan kita bisa lihat di sini. Dia itu masih konsolidasi juga, pergerakannya masih di sini-sini aja. Dan di sini ada bullish fair value gap nih di sini. Kalau misalnya di daily sebenarnya ada juga. Coba kita tandain juga ya, bullish fair value gap di daily. Nah, untuk bullish fair value gap di daily itu di sini nih.
Tapi karena letaknya itu mirip sama bullish fair value gap di weekly, mungkin gue akan pakai pedomannya itu di weekly ya, karena semakin besar time frame semakin besar juga dampaknya gitu. So seperti itu untuk total IS, dia still bullish di daily-nya. Harapannya sebenarnya dia bisa mantul langsung dari sini, jadi nggak perlu sweep dulu. Tapi kalau misalnya perlu sweep dulu atau liquidity grab atau stop hunt atau apapun itu penyebutannya, itu juga bagus juga karena di sini masih banyak orderan nih. Di bullish fair value gap ini masih banyak orderan. So kalau misalnya dia ada turun dulu, harapannya di lower time frame-nya itu ada market structure shift gitu. Baru bisa kita bilang dia udah bottoming ya. Kayak gitu untuk total IS. Coba kita lanjut ke total 3 IS. Nah, untuk total 3 IS dia masih sejalan ya sama analisa kita yang kemarin. Untuk time frame daily-nya itu dia still bullish, dia baru retest nih. Baru retest ke demand daily ini, dan untuk structure-nya dia itu still bullish. Harapannya dari sini dia bisa break off structure nih. Break off structure-nya kemana? Nah, break off structure-nya ke sini. Jadi dia perlu break out dari resistance ini, bahkan perlu break out dari resistance di atasnya. Karena bisa dibilang untuk total 3 IS ini dia lagi ada di area all time high ya. Lihat di sini, dia creating all time high di 2021 dan dia kemarin udah coba retest nih di bulan Desember 2024 dan sekarang lagi ongoing lagi nih ke atas. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari sini, itu akan sangat bagus untuk cryptocurrency yang kita pegang. Tapi per sekarang kita masih perlu aware bahwa dia lagi ada di area resistance ya, kayak gitu. So untuk weekly-nya itu still bullish, dia masih jauh ya untuk demand weekly-nya masih di sini, dan ini juga sejalan sama demand monthly-nya. Tapi menurut gua sih dia nggak boleh sih sampai breakdown dari area SNR ini, karena kalau misalnya dia breakdown dari sini itu akan sangat buruk ke market crypto. By the way, total 3 IS itu total keseluruhan market cap cryptocurrency, tapi excluding Bitcoin, Ethereum, dan stablecoins. Jadi bisa dibilang ini adalah cerminan pergerakan keseluruhan altcoins nih. Kayak gitu ya untuk total 3 IS. Coba kita lihat ke daily lagi. Nah, untuk daily dia still bullish, dia masih maintaining structure-nya, karena di sini bisa kita lihat ini ada demand daily dan dia habis kepantul di demand daily ini. So untuk PR-nya untuk total 3 IS ini dia nggak boleh closing secara body candle di daily, nggak boleh closing di bawah demand daily ini, karena kalau misalnya dia closing di bawah demand daily ini, otomatis daily-nya itu jadi bearish atau udah market structure shift atau udah reversal di time frame daily. Kayak gitu ya untuk total 3 IS di daily. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya ini bisa kita lihat di sini, ini adalah demand 4 hour dan dia kemarin udah retest nih ke demand 4 hour ini. So per sekarang dia pergerakannya masih kencang banget ya. Bisa dilihat di sini, ini Jumat, ini Sabtu, ini Minggu. Minggunya dia mantul kencang banget. Nah di sini kita perlu khawatir ya, karena dia mantulnya itu pas weekend. Dan mantul pas weekend itu nggak bagus ya. Kenapa? Karena rentan di sweep gitu. Karena pergerakan ini bisa dibilang low volume atau bisa dibilang orderan di sini tuh nggak sebanyak pada saat weekdays gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sweep dulu, baru dia akan melakukan pemantulan. Kayak gitu ya. So untuk 4 hour-nya itu still bullish, dia resistennya masih sangat jauh. Ini adalah resisten untuk 4 hour-nya. So kalau misalnya dia mau stay bullish, dia nggak boleh closing 4 hour di bawah demand 4 hour ini. Dan untuk PR-nya dia harus bisa take out resistance ini nih. Kalau misalnya dia mau bullish, kalau misalnya dia take out resistance ini, baru kita bisa consider dia itu udah melakukan yang namanya break off structure. Kalau sekarang masih belum ya. Terus coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, di 1 hour-nya ini ada kondisi yang lumayan bagus nih. Untuk kondisi yang lumayan bagus seperti yang gue ceritain kemarin juga, dia udah melakukan pullback kan di sini. Dia udah pullback, ini bukan inside bar karena dia udah closing di atas nih. Jadi kita bisa consider ini pullback dan dia udah market structure shift nih di sini. So bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu udah back to bullish ya. Kayak gitu untuk total 3 IS, ada kabar buruk, ada kabar baik, tapi bisa dibilang ini mix karena MSS-nya itu terjadi di weekend. Karena weekend, balik lagi gue ingetin, weekend itu low volume dan cenderung bisa menimbulkan manipulasi ke pergerakan berikutnya. Kayak gitu ya. So still good untuk total 3 IS, still bullish di lower time frame dan higher time frame kayak daily dan weekly. Coba kita langsung lanjut ke Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance bisa dilihat di sini ya. Ini pergerakannya masih bullish, even di 1 hour time frame dia masih bullish nih. Ini demand 1 hour-nya masih di sini, belum berpindah. Dan coba kita lihat langsung ke 4 hour. Untuk 4 hour-nya masih jauh ya, demand-nya masih di sini. Dan dia bisa dibilang masih belum kemana-mana nih, karena lihat di sini, ini banyak banget ya MSS-nya. Jadi bisa dibilang dia hanya konsolidasi aja nih di sini. Kayak gitu, tapi secara structure 4 hour-nya itu udah back to bullish. Back to bullish-nya itu semenjak di sini nih. Dia udah creating lower low, lower high, lower low, terus habis itu dia creating higher high dari sini. So untuk demand 4 hour-nya itu ada di sini karena di sini adalah last pullback untuk 4 hour. Untuk demand 4 hour-nya masih jauh, belum di retest. Coba kita langsung lanjut ke daily-nya ya.
Nah, untuk daily-nya sama nih. Daily-nya itu udah back to bullish. Semenjak di mana, Bang? Back to bullish-nya semenjak di sini nih. Di sini gue udah tandain dia udah back to bullish. Kenapa di sini? Soalnya lihat di sini. Dia kan di sini creating lower low, lower high, terus di sini dia valid closing secara body candle itu di bawah sini. Jadi dia udah creating lower low. Terus habis itu dia MSS karena dia berhasil creating higher high dari sini. So, untuk demand daily-nya itu bisa kita pindahin ke sini nih. Karena di sini ada last pullback ya untuk time frame daily. Nah, jadi kayak gitu guys, untuk time frame daily aja dia itu still bullish gitu. So, kita perlu hati-hati ke altcoins yang kita pegang, karena bisa dibilang untuk money flow itu lagi balik lagi ke Bitcoin kayak gitu. So, untuk level penting yang perlu kita pantau adalah satu di 57%, 57-58%, dan untuk level penting kedua ada di time frame weekly nih. Untuk time frame weekly-nya ada di area sini di 60%. Ini masih sangat jauh. So kalau misalnya ada kenaikan dari sini ini sebenarnya wajar karena di sini ada SNR yang terbilang krusial nih. Lihat di sini sempat jadi resisten, jadi support dan kemungkinan dia akan di-retest dulu di sini. Di-retest dulu dia sampai ke atas dan baru dia melanjutkan penurunannya lagi. Nah, ketika dia turun dari sini itu besar kemungkinan kita udah masuk ke alt season kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin dominant. So kita perlu melihat di time frame 1 hour, 4 hour dan daily itu back to bearish dulu, baru kita bisa ngelihat alt season yang kenceng kayak gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance. Coba kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin tutupan candlenya kurang bagus ya, karena bisa dibilang dia tutupan candlenya merah, badinya agak gede gitu. Jadi bisa dibilang tutupan candle weekly kemarin memvalidasi rejection yang ada di sini gitu. Jadi dia valid udah melakukan rejection di sini. Dan secara tutupan candle weekly sebenarnya datanya nggak bisa menunjukkan apa-apa ya. Kita perlu melihat gimana reaksinya di lower time frame. Kita langsung lanjut aja ke daily. Nah, untuk Bitcoin di daily-nya itu still bullish ya. Lihat di sini ini adalah demand daily terakhir. Jadi bisa dibilang pergerakannya itu nggak kemana-mana nih. Ini adalah last swing untuk daily-nya dan dia masih bergerak di dalam swing tersebut gitu. Kemarin udah pernah retest ya ke demand daily ini dan dia mantulnya kenceng banget. Sayangnya dia ke reject nih dari SNR ini. Karena dia udah ke reject, terus sekarang dia udah pullback juga. So untuk sekarang pergerakannya Bitcoin itu masih pullback kenceng ya. Ini kita masih bergerak di dalam candle daily ini nih, yang merah ini. Dan untuk BRFVG-nya ini udah fully filled di sini. Level penting berikutnya ada di sini nih, di supply 4 hour dan 1 hour ini. Coba kita langsung lanjut lihat ya di 4 hour dulu. Nah, untuk 4 hour ini lumayan mengkhawatirkan nih. Dia udah mulai approaching ke supply 4 hour ini. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci di sini kita lagi ada di area OTE nih. Ini adalah area OTE untuk swing 4 hour. Jadi bisa jadi akan ada rejection di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini candle 4 hour yang terbentuk tadi itu tuh strong gitu. Candle 4 hour-nya itu strong, tapi sayangnya ini terjadinya itu di weekend plus dan ini juga candlenya terciptanya lihat di jam 3 pagi dan closingnya itu jam 7 pagi gitu. Jadi ini bisa dibilang candle ini adalah last candle untuk minggu kemarin gitu. Dan baru sekarang kita mau masuk ke weekly candle yang minggu ini kayak gitu. So kita masih perlu hati-hati. Kita lagi ada di OTE area untuk time frame 4 hour dan 4 hour-nya itu still bearish. Gimana dengan 1 hour-nya? Nah, sayangnya 1 hour-nya itu nggak ada pullback sama sekali ya. Ini one push ke bawah dan kita lagi approaching ke supply 1 hour ini. Akan bagus kalau misalnya Bitcoin itu berhasil untuk nge-take out kedua supply ini nih. Karena kalau misalnya kedua supply ini udah back to bullish, akan bagus untuk pergerakan Bitcoin setelahnya. Tapi karena dia still bearish, besar kemungkinan dari sini akan ada rejection. Besar kemungkinan juga dia akan sweep dulu, baru dia rejection. Jadi kita perlu lihat ya untuk pergerakannya akan seperti apa. Karena perlu diingat hari ini adalah hari Senin. Hari Senin adalah hari pertama pembukaan trading di minggu ini. Karena hari Senin itu adalah hari pertama pembukaan candle weekly, jadi akan sangat volatile dan bisa pergerakannya itu sweep yang benar-benar agresif gitu. Jadi kita lihat aja nanti pada saat conditionnya itu di saat US Open ya, di sesi New York. So be careful, gue ingetin lagi masih bisa ada potensi dia ada sweep, dia bisa reject dari sini. Akan lebih bagus sebenarnya kalau misalnya dia creating struktur baru di sini. Karena kalau misalnya dia creating struktur baru, itu bisa kita pindahin supply 4 hour-nya dan dia bisa take out lebih mudah gitu. Bisa market structure shift lebih mudah di situ. Kayak gitu untuk Bitcoin. Coba kita langsung lanjut aja ya ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sebenarnya ini sesuai ya sama proyeksi kita yang kemarin. Jadi dia lagi ada kenaikan di sini. Kenapa ada kenaikan di sini? Coba kita lihat ya di time frame daily-nya. Nah, untuk time frame daily-nya, as you can see di sini dia habis retest ke area krusial. Area krusialnya ini nih, bullish fair value gap. Ini sebenarnya kita kemarin udah tandain. Ini adalah level penting pertama di area 3.800-an dan dia beneran lagi ada pemantulan di sini. Jadi bisa dibilang ini levelnya sangat krusial dan level krusial kedua itu ada di sini
di 3.600 sampai 3.552 dengan level invalidasinya itu ada di bawah 3.354. Jadi kalau misalnya Ethereum itu closing di bawah 3.354, itu bisa kita consider bahwa trennya Ethereum itu benar-benar udah berakhir kayak gitu. Tapi per sekarang gue ngelihatnya sih dia emang lagi konsolidasi aja ya. Bisa lihat di sini mungkin dia lagi konsolidasi kayak gini. Lihat dia creating falling wedge, dan kalau misalnya kita lihat secara pattern, falling wedge itu adalah pattern yang bullish guys. Nah, lihat ya di sini. Dia dari bawah kenceng terus habis itu creating falling wedge, dan kemungkinan besar dia itu uptrend dan dia bisa breakout dari situ. Coba kita lihat lagi ya dari Ethereum. Nah, ini adalah indikasi awal pembentukan pattern falling wedge gitu. Atau bisa juga ini jadi bullish flag gitu. Karena dia lagi channeling aja di sini. Tapi balik lagi, karena gue bukan orang yang jadiin pattern itu sebagai indikator utama, gue indikator utamanya adalah market structure. So, kita lihat aja dari market structure-nya, kayak gitu ya. Tapi tetap ada kemungkinan dia bikin pattern ini dan dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas. So, per sekarang dia lagi mantul dari bullish fair value gap ini, dan dia harapannya bisa take out SNR ini nih. Karena SNR ini bisa dibilang sangat krusial. Tapi sangat wajar juga kalau misalnya dari SNR ini ada rejection gitu. Kayak gitu ya. So, untuk daily time frame-nya itu still bearish. Ini adalah supply daily terakhirnya. Ini gue hapus dulu. Oke. Daily-nya itu masih jauh ya. Supply-nya itu masih di 4.600 sampai 4.776. Coba langsung kita lihat ke 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya sayangnya itu dia still strongly bearish ya. Lihat di sini. Ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour, dan dia udah melakukan market structure shift dari sini. Karena ini adalah last demand nih. Untuk 4 hour dia udah market structure shift, dia udah closing secara 4 hour di bawah sini, dan dia supply-nya itu masih jauh banget nih. Jadi secara lower time frame kita bisa bilang bahwa Ethereum itu still bearish kayak gitu. Dan dia masih jauh banget ya untuk supply 4 hour-nya itu di sini. Kurang lebih supply 4 hour-nya itu sama kayak supply daily. Terus coba kita langsung lanjut ke 1 hour. Nah, untuk 1 hour itu juga sama nih. Ini gue ceritain dulu dari sini ya. Untuk 1 hour dia itu udah naik pullback di sini, terus dia habis itu masih channeling dan dia langsung turun kenceng banget nih. Pada saat di sini ini bisa kita consider sebagai pullback. Coba kita lihat penurunannya ya. Penurunannya kenceng, agresif, dan di sini lihat di sini dia hanya inside bar guys. Jadi bisa dibilang penurunan ini one push gitu ke bawah. Dan baru kemarin banget itu dia melakukan pullback. Pullbacknya itu bisa dibilang korektif juga lagi. Lihat di sini dia nyentuh ke area penting, terus habis itu dia pullback, dan sekarang dia masih berusaha untuk bouncing dari area bull fair value gap ini. So bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu still bearish, dengan supply-nya itu sejalan nih sama SNR yang terbilang krusial ini nih. Kayak gitu ya. So kalau misalnya dari sini ada rejection atau dari SNR ini juga ada rejection, itu sangat wajar. Plus kita juga lagi ada di channeling ini nih. Ini channeling yang lumayan gede gitu. So mungkin aja pergerakannya Ethereum itu bisa seperti ini. Dan mungkin dia baru akan seperti ini gitu. Jadi ini adalah outlook gambaran besar ya dari Ethereum. Hopefully sih dia bisa creating lower low dulu supaya supply ini bisa berpindah, dan baru kita bisa market structure shift dari sini aja gitu. Jadi nggak perlu sampai sini baru MSS, jadi kita bisa pindahin supply-nya di sini. Seperti itu ya untuk Ethereum. So kita tunggu aja gimana reaction-nya ketika data-data penting di minggu ini keluar kayak gitu. Terus coba kita langsung lanjut ke pembahasan komen kali ya. Karena di YouTube nggak ada request apa-apa, coba kita langsung lanjut ke TikTok kali ya. Minggu depan data ekonomi US bakal berpotensi terlambat bang karena shutdown. Ya setuju ya sama KSB Forever, ini gue juga udah bahas di video hari ini. Memang kita perlu lihat nih gimana pembahasan politik di US, karena kalau misalnya US itu beneran shutdown government-nya, itu akan sangat berpengaruh buruk ke market gitu. Market pertama yang kena dampak apa? Market pertama yang kena dampak ya market sahamnya US, S&P 500, Nasdaq baru tuh habis itu menjalar gitu reaksinya ke market kripto. So kita lihat untuk reaksinya di hari ini ya. Karena hari ini Donald Trump akan bertemu dan membahas soal ini supaya nggak terjadi government shutdown kayak gitu. Terus coba lanjut, banyak yang rugi di ETH padahal secara volume outperform BTC. Nah ini beda ya. Volume di setiap exchange itu berbeda guys. Jadi kalau misalnya kita lihat nih volumenya Ethereum itu outperforming BTC, menurut gue sih enggak ya, karena Bitcoin volumenya itu masih yang paling gede. Coba kita lihat ya di market cap. Ini dari 7 hari terakhir 24 jam kita bisa lihat juga di sini. Ini juga volumenya itu masih gedean Bitcoin gitu. Jadi bisa dibilang volume setiap exchange itu berbeda. Kita perlu melihat di exchange besar kayak gimana. Kalau misalnya kita lihatnya di
Indodax atau misalnya di Thrift atau di Pintu dan lain-lain, exchange Indo doang, itu nggak merepresentasikan volume secara keseluruhan guys. Jadi kita perlu melihat di exchange lainnya kayak gitu. Kayak gitu ya untuk pembahasan volume. So bisa dibilang volumenya BTC itu masih yang paling besar karena kan emang Bitcoin itu market cap-nya paling gede ya. Jadi wajar kalau volumenya itu yang paling gede kayak gitu ya. Terus coba kita lanjut lagi. Oktober volatil bulan 11 to the moon, amin. Bang coba analisis koin Kaspa. Oke, coba kita langsung lanjut aja ke pembahasan Kaspa ya. Thank you ya yang udah request, yang udah kasih masukan, yang udah support channel ini. Gue sangat appreciate kalian yang udah support channel ini. So kita langsung lanjut ke pembahasan altcoin Kaspa. Kita mulai dulu dari weekly ya. Lihat di sini Kaspa itu strongly bullish ya. Lihat, what? Ini nggak masuk akal sih. 90.951% kenaikannya. Kalau misalnya kita lihat dari 2022 ya. 2022 ke 2024 kenaikannya benar-benar 100.000%. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasan. Abaikan ya. Ini naiknya gila banget. Abaikan yang tadi ya. Ini kenaikannya gila banget kalau misalnya dari time frame weekly 100.000% ya. Secara structure, balik lagi kita lihat di sini. Secara structure dia itu still bullish ya, karena bisa lihat di sini ini adalah last pullback untuk time frame weekly dan sekarang dia lagi ketahan di OTE areanya time frame weekly. Tapi bisa dibilang karena kenaikannya itu udah insanely tinggi banget, kita perlu melihat di sini dia kan naik kencang agresif. Nah, di sini ada pelemahan momentum nih. Menurut gue sangat wajar kalau misalnya di sini orang-orang taking profit gitu. Dan sekarang emang lagi pullback aja nih di time frame weekly karena bisa lihat di sini demand weekly-nya masih di sini, OTE area-nya masih di sini. So kita lihat aja gimana reaksinya di sini. Untuk SNR-nya di sini berhasil membuat Kaspa itu rejection nih. Di sini lihat dia udah rejection di sini dan sekarang lagi mencoba berusaha untuk mantul lagi dari OTE area ini. Kayak gitu untuk weekly-nya. So untuk weekly-nya still bullish, dia masih bullish, resistannya juga masih di sini. Coba kita langsung lihat ke lower time frame-nya nih, ke daily-nya dulu. Nah untuk daily ini sebenarnya lumayan rancu ya, lumayan ambigu. Kenapa? Soalnya di sini lihat, di sini dia benar-benar kencang banget penurunannya, bahkan dia benar-benar sampai nge-wick-nya itu panjang banget nih. Dia nge-wick panjang dan karena dia nge-wick panjang di sini tuh sebenarnya bisa dibilang pullback, bisa dibilang enggak. Soalnya apa? Karena dari wick panjang ini dia baru breakdown itu di sini gitu. So ini lumayan rancu. Coba kita gambarin dari pergerakannya eksternal sama internalnya aja ya. Jadi ini gua akan tetap consider dia udah bearish ya. Dia still bearish di daily-nya dan dia masih bergerak di dalam range trading ini. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia kan one push nih ke bawah dan dia baru melakukan pullback di sini. Dia baru melakukan pullback di sini dan dia sweep dulu baru habis itu menciptakan kenaikan kayak gitu. Tapi secara internalnya kita bisa bilang bahwa Kaspa itu bullish dengan demand terakhirnya itu ada di sini nih. Ini balik lagi internal ya karena dia bisa dibilang lagi konsolidasi dan dia masih bergerak di dalam pergerakan swing ini nih. So untuk internal structure-nya dia still bullish dengan demand daily-nya ada di sini. MSS terakhirnya di sini. Nah kita langsung lihat aja ya ke pergerakannya 4 hour. Nah, untuk 4 hour gue terakhir analisa itu di sini ya. Jadi ini udah bisa kita hapus dan dia udah MSS di sini. Ini adalah MSS terakhir untuk Kaspa. So untuk 4 hour-nya itu dia udah bearish. Dia udah back to bullish lagi nih di sini. Cuman dibalas lagi sama kabar buruk ya. Dia udah back to bearish lagi di sini. Lihat ya di sini banyak market structure shift-nya. So bisa kita bilang bahwa Kaspa itu emang lagi konsolidasi aja nih. Karena dia benar-benar nggak kemana-mana kayak gitu. Ini bisa dibilang udah breakdown ya dia. Karena dia udah breakdown, mungkin untuk level krusialnya kita akan tandain di sini nih. Ini adalah level krusial untuk Kaspa di time frame 4 hour. Karena di sini gue udah consider dia udah break off structure ya. Lihat di sini. Jadi ceritanya gini, dia turun kenceng dari sini, terus habis itu dia pullback, terus habis itu dia berusaha turun kenceng, pullback kecil lagi, breakdown. Lihat di sini dia ada closing candle, dia udah breakdown, terus habis itu sekarang dia lagi berusaha untuk mencapai ke supply 4 hour-nya dulu. Jadi kalau misalnya dia ada rejection dari sini terbilang wajar ya, karena kita lagi ada di dekat supply 4 hour ini, kayak gitu. Terus per sekarang kita perlu melihat kalau misalnya kita mau lihat Kaspa itu bullish, kita perlu melihat body candle closing di atas supply 4 hour ini dulu. Kalau misalnya dia udah closing di atas supply 4 hour ini, besar kemungkinan Kaspa bisa melanjutkan kenaikan kayak gitu. Tapi per sekarang untuk Kaspa itu still bearish ya, di 4 hour-nya itu still bearish. Dan coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya
Nah, untuk 1 hour-nya itu bisa dibilang dia itu still bearish juga ya. Dengan supply-nya itu mirip-mirip nih sama 4 hour-nya. Karena bisa dilihat di sini dia itu dari sini dia creating lower low, terus habis itu lower low lagi. Nah, untuk supply terakhirnya itu ada di sini nih. Dan dia kabar bagusnya udah market structure shift to bullish ya. Market structure shift to bullish. Dan di sini adalah demand terakhirnya. Demand terakhir untuk 1 hour. Udah di retest. Cuman ini range tradingnya kecil banget ya. Lihat di sini ini adalah range trading nih. Range trading kita di 1 hour. Kecil banget. Jadi karena ini range tradingnya kecil, gua sangat khawatir ya. Karena di 4 hour-nya dia ada supply di sini, di 1 hour-nya dia ada demand di sini. Dan kita nggak boleh terburu-buru gitu menentukan apakah dia akan bearish apa bullish. Kita perlu melihat dia breakdown atau breakout. Kalau misalnya dia breakdown, otomatis ya 1 hour-nya itu back to bearish gitu. Tapi kalau misalnya dia breakout, itu akan bagus karena ada indikasi bahwa Kaspa itu udah reversal dan back to bullish di 4 hour-nya, kayak gitu ya. So, untuk Kaspa dia masih konsolidasi. Untuk konfirmasi baru bisa kita lihat ketika dia udah breakout atau breakdown, kayak gitu ya. So, seperti itu untuk Kaspa. Key points-nya yang bisa kita lihat adalah di time frame weekly ya. Karena bisa lihat di sini, ini satu candle itu 1 minggu ya guys. Di time frame weekly bisa kita lihat di sini, dari sini pergerakannya itu naiknya itu kenceng banget dan dia naiknya itu udah puluhan ribu %. Kalau misalnya kita dari sini aja, itu naiknya itu udah 3.800%. Coba ya, bayangin dia kenaikannya sekencang ini dan kita masih konsolidasi di sini. So bisa dibilang untuk Kaspa itu pergerakannya still strongly bullish ya. Karena dia belum mampu even di demand weekly-nya itu untuk melakukan retracement, belum mampu untuk bearish gitu. Jadi perlu hati-hati orang-orang yang beli di sini, yang beli di sini, yang beli di sini, itu nggak mungkin dia nggak take profit kalau misalnya naiknya itu udah puluhan ribu % gitu. So kita perlu hati-hati di Kaspa. Ada kemungkinan orang-orang yang udah beli jauh di sini itu melakukan take profit di sini, kayak gitu ya untuk Kaspa. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.